Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu hal yang ditetapkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sekalian adalah menunaikan zakat. Seperti kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, zakat juga memiliki banyak hikmah di balik pensyariatannya. Lantas apa saja hikmah di balik pensyariatan atau diwajibkannya zakat? Setidaknya ada 4 hal hikmah di balik disyariatkannya zakat. Yang pertama adalah hikmah spiritual. Kita manusia di samping sebagai makhluk jasmani tapi juga rohani. Di samping di samping makhluk materi juga makhluk spiritual. Nah, salah satu cara untuk membersihkan diri kita adalah dengan menunaikan zakat. Selain membersihkan diri kita, zakat juga dapat mensucikan harta kita yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini jelas dan tegas bahwa zakat merupakan media dan cara untuk orang membersihkan hartanya dan dirinya. Jadi ketika kita belum menunaikan zakat, maka kita belum mensucikan diri kita. Ketika kita belum menunaikan zakat, maka harta kita yang kita miliki juga masih belum suci. Maka penting untuk diperhatikan, yaitu zakat. Kemudian selain mensucikan mensucikan harta dan diri kita, zakat juga merupakan bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berzakat itu sebagai wujud bentuk manifestasi dari ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, waktu musholah, waktu zakat, warka'u ma'rokain, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rokulah bersama orang-orang yang roku. Jadi kalau kita pengen disebut orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah zakat. Kemudian hikmah yang kedua adalah hikmah sosial. Hikmah yang kembali kepada kehidupan sosial masyarakat kita. Kita ketahui bahwa dalam satu masyarakat, dalam satu komunitas, kehidupan masyarakat, entah itu kampung ataupun desa ataupun kelurahan atau RT RW, itu tidak semuanya kaya, tidak semuanya ada. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang memiliki harta yang lebih, ada juga yang kekurangan. Ada orang yang makannya enak, di situ juga ada orang yang makannya pas-pasan, bahkan tidak bisa makan. Maka kalau misalkan orang kaya tidak mau melaksanakan zakat, orang kaya tidak mau berzakat, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Orang kaya tetap dengan kekayaannya, orang miskin tetap dengan kemiskinannya, dan tidak harmonis. Kenapa? Karena orang kaya tidak peduli dengan orang miskin. Orang miskin juga tidak mau menghormati orang kaya, tidak mau membantu orang kaya. Mereka juga akan curiga dan berpikir yang negatif terhadap orang kaya. Nah, karena dengan melaksanakan zakat, maka keharmonisan sosial dalam satu komunitas masyarakat itu akan tercipta. Orang kaya membantu orang miskin akan berterima kasih dengan orang kaya. Orang miskin juga akan simpati dengan orang kaya. Orang kaya yang selalu berzakat juga akan muncul rasa empati, simpati terhadap orang miskin. Solidaritas akan terbangun.
keharmonisan sesama warga juga akan tercipta. Itu adalah dampak dari diwajibannya zakat terhadap kehidupan sosial. Maka penting bagi kita yang memiliki kelebihan atau orang-orang yang memiliki kewajiban zakat untuk segera menunaikan kewajibannya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan ekonomi atau perekonomian. Kalau misalkan orang kaya tidak mau mendistribusikan, memberikan hartanya kepada orang miskin, itu kan secara tidak langsung harta atau ekonomi hanya berputar di kisaran orang-orang kaya, di sekitar orang kaya. Tetapi ketika orang kaya itu rame-rame berbondong-bondong melakukan zakat, maka roda perputaran ekonomi itu akan lebih baik, dan uang atau materi atau kekayaan itu tidak hanya berkutat, tidak hanya berputar di lingkungan orang kaya, tetapi didistribusikan kepada orang miskin. Akibatnya apa? Akibatnya adalah perputaran ekonomi semakin baik, rata. Dari zakat itu memiliki dampak positif yang sangat baik terhadap ekonomi. Kita lihat misalkan di satu daerah yang tidak ada kewajiban zakat, orang miskin tetap miskin, orang kaya semakin kaya. Kemudian yang keempat adalah hikmah dari disyariatkannya zakat adalah kita dapat mengumpulkan atau memperbanyak amal ibadah kita yang kelak akan kita lihat catatan amal kita di akhirat nanti. Karena Allah mengingatkan kita bersama-sama mengingatkan kepada diri kita khususnya dan orang lain pada umumnya. Marilah kita senantiasa tegakkan, kita ramaikan, kita syiarkan tentang zakat, karena zakat itu adalah sesuatu yang memiliki banyak sekali hikmah. Itu saja mungkin dari saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.